Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik bernama Cat. Setelah selesai bekerja, dikarenakan tempat tinggalnya dekat, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tanpa Cat sadari, perjalanan pulangnya sudah diawasi oleh sosok misterius. Kemudian, setelah berhasil melumpuhkan Cat, sosok misterius tersebut lantas membawa Cat ke suatu tempat. Menurut kalian, apa yang akan sosok tersebut perbuat pada tubuh Zack yang begitu seksoi? Sungguh mubazir, dan inilah dia film Butcher Book 3 2024. Kemudian scene beralih ke sebuah klub malam di mana kita akan diperlihatkan seorang Elsie berskin serba hitam bernama Vina. Di saat itu pula, Vina yang sedang menghubungi ayang bebnya terlihat kesal saat panggilannya tidak pernah diangkat. Di saat itu pula, Vina dihampiri bosnya yang bernama Troll. Ia memarahi Vina perihal pengaduan para pelanggannya. Dirasa servis Vina sudah tidak memuaskan dan tidak profesional, Om Botak pun akhirnya memecat Vina. Baru saja akan berangkat, Vina dihampiri oleh pria culun bernama Jamal. Tiba-tiba saja, si Jamal mengajak Vina berkenalan. Namun Vina yang sudah tahu modus pria kesepian, yang hanya ingin isi cangcutnya saja, jelas menolak ajakan tersebut. Namun di saat itu pula, si gundul Kopet terlihat sedang mencari korban selanjutnya. Da eta si Jamal, setelah mendapat penolakan dari Vina, bukannya menyerah, si Jamal malah membuntuti Vina. Di saat itu pula, Vina yang merasa risih bergegas pergi. Jamal, sudah mah culun ngeselin pula. Singkat waktu, akhirnya Vina sampai ke kediaman sang ayang. Dirasa pintu terkunci dari dalam, namun Vina yang mendengar suara seseorang dari dalam langsung mendobrak pintu tersebut. Di saat itu pula, betapa kesalnya Vina saat melihat sang ayang sedang berduaan bersama Bondon Micet. Di tengah panas dada, Steve menjelaskan bahwa dia hanya menatok pelanggannya saja dan tidak berbuat macam-macam. Di saat itu pula, Vina memberitahu bahwa ia sedang mengandung anak Steve. Steve yang tidak percaya bahwa itu adalah benih orok anaknya, apalagi selama ini Vina bekerja sebagai Elsie di sebuah klub malam, dan bisa saja itu adalah benih dari semua pelanggannya Vina. Mendengar perkataan Steve, di tengah rasa tak percaya, Vina yang kesal bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, Vina yang kesal mencoba menenangkan diri dengan nongkrong ke sebuah kafe terdekat. Di saat itu pula, betapa kesalnya Vina saat melihat si Jamal masih saja membuntutinya. Namun kali ini si Jamal hanya ingin menraktir Vina saja. Namun Vina yang sudah kepalang bete memutuskan untuk pulang saja. Dan ya, akibat lupa mengisi bensin, mobil oblak Vina pun akhirnya mogok. Di saat itu pula, Jamal yang merasa ini kesempatan bergegas menawari Vina sebuah tebengan. Dirasa si Jamal culun ini tidak akan berani macam-macam. Akhirnya Vina pun mengiyakan ajakan si Jamal. I'm Stuart, by the way. Di tengah perjalanan, akhirnya Jamal melancarkan sebuah aksi. Jamal pun berkenalan dengan Vina dan berkata ia adalah fans berat Vina di klub malam Om Botak. Ia sudah menunggu sangat lama agar bisa berkenalan dengan Vina. Namun Vina berkata bahwa sekarang ia sudah dipecat dan tidak bekerja lagi bersama Om Botak. Di tengah perbincangan, tiba-tiba saja sebuah mobil berwarna putih menyerempet mobil kreditan si Jamal.
Melihat si penyerempet mobilnya turun, Jamal yang ingin dilihat Vina sebagai seorang pria pemberani mulai melancarkan aksinya. Dengan sebuah golok di tangan, Jamal berencana akan menggertak pemilik mobil tersebut. Can't have her, motherfucker. She's mine. Oh my god, di saat itu pula Jamal yang petang-peteng harus mubui digaplok mortil. Melihat Jamal bak ayam geprek, Vina yang panik memutuskan untuk bersembunyi. She's not okay. We gotta call the cops. Kata si gobloy. Di saat Vina mampu memberikan perlawanan, Vina malah dicium mobil oblak. Dan di saat itu pula, tanpa mereka sadari, psikopat botak sedang membawa tubuh si Jamal. Melihat si botak pergi, sungguh tololnya dua bucin ini. Mereka yang tidak mau berurusan dengan BPJS dikarenakan sangat ribet. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Vina yang bergeletak tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Jamal yang siuman dibuat panik saat tahu bahwa ia sekarang sedang disekap di sebuah gudang terbengkalai dengan hanya menggunakan kolor. Sungguh suwe, baru saja berkenalan dengan kewes idamannya, Jamal harus meninggal akibat dibobok ekstrim. Di keesokan harinya, seorang polwan yang mendapatkan sebuah laporan baru saja tiba di RS untuk mengecek keadaan Vina. Di sana, seorang suster berdarah Frindapan menjelaskan bahwa Vina diduga menjadi korban tabrak kabur. Dirasa kasus Vina ada kaitannya dengan kasus hilangnya Cat di scene awal. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya kasus kewes hilang dan meninggal di tengah jalan. Lantas ia pun bergegas melanjutkan penyelidikan. Di malam harinya, Om Botak yang melihat salah satu pegawainya malah mengedarkan obat haram tanpa sepengetahuannya berencana untuk memberikannya pelajaran. Setelah menyeret Jet ke ruang loker, Troll berencana menginterogasi Jet yang sudah mencemari klub malamnya. Troll tidak mau karena kebodohan Jet membuat klub malam ini ditutup. Kemudian Troll yang kesal menyuruh Jet mengantarkannya ke sang bandar, di mana ia akan memberikan sebuah pelajaran karena sudah berani berurusan dengan dirinya. Setibanya di sebuah pom bensin, Jet yang aji mumpung meminta Troll untuk mengisikan bensin mobilnya dengan alasan agar cukup sampai di tujuan. Namun tanpa mereka sadari, psikopat yang kebetulan isi bensin melihat keseksoyan body Jet. Tiba-tiba saja psikopat menargetkannya untuk dijadikan korban selanjutnya. Setibanya di lokasi, Troll meminta Jet untuk menunggu saja di mobil, sementara ia akan memberikan pelajaran pada sang bandar. Dirasa akan ada adu mekanik dan jedor-jedor, Jet pun mengiyakan perkataan Troll. Namun di saat itu pula, mobil psikopat sudah berada tepat di belakang Jet. The fuck? 是白人长得这样。 Setelah membunuh sang bandar, Troll menyuruh Jet untuk bergegas kembali ke klub. Sesampainya di klub malam, Troll yang tidak mau aksinya dilaporkan Jet ke pihak berwajib, Troll pun merencanakan sesuatu. Just leave me the fuck. Lantas sambil menghitungan duit, Troll pun memutuskan untuk membunuh Jet dan pergi keluar kota. Shit off and go out! Melihat Jet sudah menghilang, sakit tegak. Melihat Jet sudah menghilang,
seketika membuat troll panik. Singkat waktu, troll yang tersadar dibuat shock saat dirinya sudah terikat gantung di sebuah pabrik terbengkalai. Di saat itu pula, psikopat botak terlihat akan melakukan aksinya. Sementara itu, Jet sedang melepaskan diri dari ikatan psikopat, dan setelah berhasil melepaskan diri, Jet berusaha mencari jalan kabur. My God, begitu singkat. Dengan kecepatan kilat, psikopat mampu membuat kepala Jet terlepas dari badannya. Di keesokan harinya, psikopat terlihat menemui kenalannya yang berada di pelosok desa. Dan naasnya, psikopat akan menjual hasil korban buruannya untuk dijadikan makanan ternak sambil memberikan uang komisi. Si peternak berkata bahwa hasil ternaknya semakin melimpah dan dagingnya akan semakin gurih jika terus-terusan diberikan daging manusia. Sementara di rumah sakit, Vina terlihat sedang didatangi Polwan. Si Polwan menanyakan sebuah kejadian yang mengakibatkan Vina ngagoler di tengah jalan. Apakah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan akhir-akhir ini? Dan ya, setelah mendengar penjelasan dari Vina, si Polwan bergegas melaporkan kasus ini ke tim penyidik. Di malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan seorang DJ berambut jabrik bernama Senja. Melihat klub malam tempat bekerjanya tutup, sontak membuat Senja heran. Di tengah keheranan, melihat mobil yang diberitakan sebagai kendaraan psikopat ngajog-jog di depannya, jelas membuat Senja ngagibrig ketakutan. Me. Apakah si Senja akan selamat? Sementara di rumah sakit, Vina yang baikan akan segera pulang dengan dikawal Bu Pol. Di tengah perjalanan, dirasa mobil psikopat ada di depannya. Bu Polwan pun menyuruhnya untuk berhenti. Dahiyah Polwan itu pun harus meninggal dengan kepala endut-endutan. Melihat Bu Pol meninggal dengan kepala yang somplak, Vina yang panik bergegas bersembunyi. Dirasa psikopat sudah pergi. Di saat itu pula, Vina bergegas mengambil pistol milik Bu Pol untuk menyelamatkan si Senja. Sesampainya di sebuah pabrik terbengkalai, psikopat yang melihat mobil patroli bergegas mengeceknya. Sementara di sisi lain, Vina yang sudah berhasil mengalihkan psikopat segera menyelamatkan si Senja yang diikat di mobil kopet. Wait. Melihat psikopat mah kuat, Vina yang panik bergegas membawa kabur mobil kopet ini sebelum psikopat bangkit. Ya, psikopat akan terus memburu mangsanya kemanapun mangsanya pergi.
Sungguh hesue. Akibat ban mobilnya di headshot oleh si Kopet, Vina harus mubui ke dalam ruyuk. Di saat itu pula, si Senja yang mendengar si Kopet sedang membukakan pintu belakang mobil meminta Vina bergegas melepaskan ikatannya. Untung saja sebelum si Senja mendapatkan mules ekstrim, Vina berhasil menyucuk si Kopet dari belakang. Melihat kesempatan itu, si Senja yang murka bergegas mengakhiri hidup si Kopet. Setelah berhasil merujak si Kopet, bak maling cangcut tiba-tiba saja setelah mendapatkan gaplokan bak selingkuhan di kafe emperan, Vina pun bergegas membakar si Kopet. Dan akhirnya film pun selesai, tamat ending yang sangat membagongkan.